Assalamualaikum, selamat pagi, selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga serta para sahabat baginda yang termulia. Oke, saya ingin berkongsi sedikit pengalaman ataupun apa yang saya ketahui. Banyak orang dia dapat tahu apa itu korin atau roh. Apa itu korin atau roh? Oke. Manusia dilahirkan atas dunia ini untuk beribadah kepada Allah, jin dan manusia. Jadi apabila manusia dilahirkan 9 bulan di perut ibu, lalu ditiuplah roh, sang roh ke perut ibu, lahirlah seorang baby. Jadi roh itu milik Allah. Roh itu fungsinya apabila roh itu masuk dalam jasad, jadilah makhluk yang hidup dan dicampuri korin. Korin itu pendamping korin. Pendamping itu kembar kita korin nih. Korin itu dia umpama teman ataupun kita punya apa yang kita buat, semua dia tahu. Sejak kita dilahirkan di atas dunia ini, dia sudah mengikuti kita sampailah kita meninggal dunia. Korin itu akan menjadi saksi setiap dosa-dosa apa yang kita lakukan, dia akan tahu. Korin itu dia akan menemani kita apabila kita lahir sampailah kita meninggal dunia. Dia akan keluar dari jasad kita. Apabila jasad kita sudah mati, roh kita sudah ditarik berpisah dari jasad, sang korin pendamping kita akan keluar dan tinggallah dia di atas dunia ini untuk selama-lamanya di bumi ini, selamanya sampai hari kiamat. Ini korin manusia. Jasad masuk ke alam kubur ataupun alam barzah. Ini roh akan ditarik, akan diambil oleh Allah Ta'ala kembali kepada Allah, sang penciptanya. Apabila terjadinya kematian seorang, rohnya akan diambil dua para malaikat dan akan ditanya dua para malaikat. Dua malaikat nangkir dan mengungkir. Dua malaikat akan datang. Lepas itu akan ditanya amal baik perbuatannya. Sebelum itu seorang yang meninggal dunia, rohnya akan diambil secara terpulang kepada amalnya baik ataupun jahat. Jika dia seorang yang beriman, cara baik para malaikat itu akan cabut. Jika dia seorang yang jahat, secara jahat roh itu akan dicabut. Apabila roh dicabut, tinggallah jasad dan korin keluar dan jasad dikebumikan. Roh diambil, dibawa ke pada Allah penciptanya. Jadi 3 dimensi ataupun 3 alam.
maksudnya apa nih, tiga alam nih, tiga alam. Satu, alam roh. Dua, alam barzah. Tiga, alam korin. Oke, saya ringkaskan supaya Anda paham. 3 sampai 1. Alam roh akan kembali kepada Tuhan penciptanya. 2, alam barzah, jasad akan masuk ke alam tanah. 3, akan kembali kepada alam korin jika seorang itu semasa hidup dia suka bersekutu kepada makhluk gaib ataupun iblis setan. Apabila dia meninggal, roh kembali kepada Allah, jasad ditanam ke kubur, roh akan tinggal korin akan tinggal di dunia selama sampai hari kiamat. Dia akan hidup. Jadi apabila seorang itu semasa dia hidup, dia orang yang beriman, tiga ini akan ditempatkan orang yang beriman, maksudnya di surga, roh, jasad, korin. Tapi sebaliknya, apabila seorang itu meninggal dunia bersekutu sama iblis setan, dan roh, jasad, korin ini akan disiksa. Maksudnya korin akan disiksa, jasad disiksa, roh pun disiksa. Proses meninggalnya orang tuh, apabila dia meninggal, roh ditarik, jasad tinggal di kubur, korin tinggal. Apabila terjadinya satu proses jasad dikuburkan ke bumi, ke dalam tanah, apabila ahli keluarga diantar itu jasad ke kubur, datanglah 2 malaikat yang tadi yang tadi cabut roh dia tuh, yang tadi tuh sebelum dia meninggal Tuhan, roh dia sudah dicabut, diangkat ke langit. Jika dia orang beriman, roh dia akan diberikan baju dari surga, wangi-wangian, dan disambut dengan para malaikat yang bercahaya bersih. Dan apabila roh dia orang yang jahat, pintu langit tamak tidak akan membuka pintu itu, karena dia akan ditendang oleh para malaikat sebelum sampai pintu langit tamak. Akan mereka tendang roh itu, karena roh yang jahat yang berbau bangkai busuk akan dikembalikan kepada jasadnya di alam barzah, disiksa selamanya sampai hari kiamat. Oke, apabila kembalinya orang balik dari kubur tadi, kebumikan jasad seseorang itu, datanglah 2 malaikat yang tadinya mencabut nyawa kembali ke jenazah ke dalam alam barzah, bertanya pasal amal kebaikan dia. Jadi yang korin ini tidak sudah nih, korin dia di atas dunia, yang ini berurusan dengan tuannya sekarang, berurusan roh, jasad disiksa, korin belum lagi. Oke, tapi korin bisa menjadi saksi apa yang terjadinya semasa ditarik nyawanya. Oke,
Oke. Dan kembali ke jasad orang yang dikubur itu, ditanya jika dia orang baik. Sebagian jika dia orang baik disoal dapat menjawab persoalan yang ditanya dua malaikat, amal dan keburukannya, dan dia akan, jika dia orang yang beriman, lubang-lubang kubur itu bisa menjadi taman surganya, pintu-pintu surga diluas sepandang mata meluas. Jika dia orang yang jahat, kubur itu bisa menjadi api lubang neraka baginya, diimpit tubuhnya. Oke. Lepas itu jika dia orang yang jahat, dia akan kekal di jasad dia, disatukan kembali roh tadi itu yang dipisahkan, jasadnya itu disatukan kembali. Ini jasad roh jasad disatukan kembali di alam barzah, disiksa sampai hari kiamat. Oke, dipertanggungjawabkan dosa-dosa besarnya selama dia hidup di atas dunia. Oke, begitulah. Jadi